Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas waktu yang diberikan pada sore hari ini untuk mengisi kajian sebelum menjelang buka puasa. Di sini kami akan menyampaikan ya sedikit ilmu saja tentang kisah-kisah terdahulu. Jadi saya akan menceritakan tentang sebuah kisah berapa penciptaan Allah sebelum menciptakan manusia. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya mahasiswa sebenarnya. Saya itu mahasiswa tapi bukan S3. Saya itu mahasiswa S2 Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya meneruskan untuk linier dari S1 saya, sarjana S1 komputer ke S2 komputer. Ya insya Allah doakan kalau tidak ada hambatan semester ini mengajukan tesis gitu. Jadi hanya perlu syarat jurnal dan kemudian syarat tesis untuk kelulusan. Saya akan perkenalan dulu. Saya bekerja di universitas sebagai teknisi atau bagian IT support di Universitas Darussalam Gontor. Dan pertama itu kan masih hanya 2 orang. Itu kepala saya Pak Odi Virgantara sama saya kan gitu. Pak Odi sekarang meneruskan S3 sehingga saya kuliah sambil nunggu kantor. Nah, dan di sini saya juga mau iklan juga ya istilahnya. Kan dulu kan saya mendampingi akreditasi, alhamdulillah Unida Gontor ini udah hampir sekitar 70% terakreditasi A. Yang pertama itu kan akreditasi universitasnya itu yang lama itu B, kemudian naik ke A dari pendampingan tim kami. Sehingga dalam fakultas prodi yang mengajukan tahun ini kemarin itu rata-rata mendapat akreditasi A dan unggul. Jadi kalau nanti putra-putrinya mau disekolahkan berbasis pesantren di perguruan tinggi, mungkin bisa dimasukkan di sana. Di sana juga menerima mahasiswa umum ya. Jadi bukan hanya lulusan Gontor enggak. Jadi mahasiswa di sana itu ada yang dari SMA, ada yang dari SMK juga ada, dari pesantren lain juga ada, enggak masalah. Kalau S1 dia berasrama, kalau S2 dia bisa dari rumah. Kemarin itu akreditasinya yang dapat A itu HES, kemudian ekonomi Islam, kemudian K3 ada, kemudian terus yang terakhir kemarin perbandingan mazhab itu dapat A. Dan semuanya itu ya kita dampingi semua. Jadi sistemnya itu semua diolah dalam sistem terintegrasi. Tidak semuanya sistem ya kita terapkan, hanya sistem yang sesuai standar saja. Kembali ke materi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang makhluk yang diciptakan sebelum Tuhan itu menciptakan manusia. Makhluk ini ada 2 ya, pernah diceritakan dalam kitab. Ini sambil saya baca.
Jadi kitabnya ini kitab namanya Tanbihul Ghafilin, ya, Tanbihul Ghafilin. Abu Lais As-Samarqandi menceritakan tentang akal dan nafsu. Nah, jadi sebelum diciptakannya manusia itu ada diciptakan akal dan nafsu. Jadi ketika penciptaan awal yang pertama itu dari nafsu dan akal tadi, yang diciptakan pertama itu adalah akal ya. Jadi pertama Allah menciptakan akal. Kemudian diceritakan dalam kitab tersebut dari kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Ya, ceritanya begini. Pas Allah menciptakan akal gitu kan. Wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Dia disuruh menghadap kepada Allah. Kemudian akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal berkata, kan pada waktu itu kan akal itu bisa membaca semua situasi. Jadi akal itu ya seperti otak manusia gitu ya. Dia kalau diberikan sesuatu yang luar biasa, dia akan istilahnya tunduk gitu kan. Jadi akal ini memang kepatuhannya sangat tinggi, sehingga akal ini diberikan kepada makhluk yang dibuat dari cahaya. Nah, akal ini dimasukkan ke dalam malaikat. Makanya banyak malaikat itu mempunyai kepatuhan yang tinggi, dia mempunyai akal juga. Nah, seperti itu. Karena kemudian tadi wahai pertanyaan yang pertama yang selanjutnya tadi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Jadi karena pengetahuan ilmu yang tinggi dari akal tadi, maka dia langsung tunduk di hadapan Allah. Maka sebenarnya ilmu-ilmu di dunia ini berasal dari satu ilmu yang kemudian terpecah, ya kan itu. Dan ilmu itu berasal dari akal. Akal itu dari penciptaan Allah itu sendiri. Kemudian yang akal tadi diberikan kepada semua makhluk-makhluknya. Kemudian setelah menciptakan akal tadi, Allah menciptakan makhluk yang kedua. Nah, setelah itu Allah menciptakan yang kedua tadi apa? Yaitu yang kedua tadi adalah nafsu. Nah, ini. Nafsu itu kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya berdiam diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Jadi bersifat agak egois. Jadi, saya, kamu ya kamu, gitu. Sombong dia, ada sifat sombong. Inilah nafsu itu, sifat nafsu. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di neraka Jahim selama 100 tahun karena kesombongannya tadi.
ada penciptanya kok dia malah tidak tunduk kan gitu. Malah punya apa? Malah dia sakarepe dhewe. Nah itu ada. Dia malah punya keinginan lain. Nah itu makanya tapi nah setelah 100 tahun tadi kemudian Allah mengeluarkan tadi makhluk yang bernama nafsu, kemudian Allah Ta'ala berfirman atau bertanya lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Wah, pertanyaan yang kedua sama ini. Wah, ini kalau kita berada di hadapan Allah seperti itu, habis. Lalu Allah memasukkan nafsu ke neraka neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman. Jadi 100 tahun tadi 100 tahun di neraka Jahim, 100 tahun di neraka yang penuh dengan kelaparan tadi. Kelaparan, tidak ada apa-apa, kekeringan dan di situ. Lalu berfirman lagi, pertanyaan yang ketiga kalinya ini, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu tadi berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nah, dalam kitab tersebut sudah dijelaskan ya ceritanya sampai sini. Jadi dari penciptaan ini tadi maka Allah memberikan istilahnya sebuah perintah gitu ya. Jadi manusia itu juga sebelum atau saat Nabi Adam atau saat nabi-nabi sebelumnya itu juga ada perintah sholat dan puasa. Nah itulah. Maka untuk mengerem hawa nafsu tadi, maka Allah memerintahkan puasa. Nah ini awal dari perintah puasa Ramadan itu dari sini. Jadi untuk mengendalikan nafsu manusia yang terlalu berlebih-lebih, terlalu menginginkan segala sesuatu sampai istilahnya dia hanya mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai saudaranya yang muslim ya, ini itu. Tidak mencintai mencintai, istilahnya nafsu itu kan adalah kasih sayang ya. Dia menciptakan nafsu itu, ada nafsu yang baik dan ada yang nafsu yang buruk, dan nafsu ini diciptakan sebagai cobaan manusia hidup di dunia itu. Jadi hidup di dunia itu kalau kita hanya dikasih pedoman akal saja, kita akan bekerja seperti malaikat, tidak pernah ada salah-salahnya. Tapi ketika diciptakan nafsu, maka itu adalah sebagai cobaan manusia, apakah dia masih beriman atau tidak beriman. Nah itu makanya dengan akal manusia kan bisa memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk pada takdir yang ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi kalau manusia juga dengan akalnya bisa masuk neraka, dengan akalnya juga bisa masuk surga. Sama juga dengan nafsu juga manusia bisa masuk surga, dan dengan nafsu juga manusia bisa masuk neraka. Karena apa? Karena amalnya tadi, amalnya yang dikerjakan oleh manusia itu apa kan gitu. Dan ketika memilih jalannya itu aturan agama, maka dia akan selamat. Nah, seperti itu. Kemudian pernah ketika setelah diciptakannya Nabi Adam,
malaikat itu agak protes. Ya Allah, kenapa kau ciptakan Adam, ya istilahnya Adam diciptakan, kemudian malaikat menyembah dan iblis menolak, kan gitu. Nah, disinilah ada malaikat yang apa istilahnya, kok bisa gitu loh ya. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk yang sempurna, maka Allah memanggil, coba kamu kumpulkan semua malaikat, kemudian berikan saya 2 malaikat untuk saya beri nafsu. Nah gitu. Dia kan hanya cuma apa? Malaikat itu hanya mempunyai akal saja, tapi tidak mempunyai nafsu. Nah, di sini malaikat ini menantang nih. Kenapa manusia diberikan akal dan nafsu, sedangkan apakah nanti akan menimbulkan pertumpahan darah di muka bumi, kan seperti itu. Dia protes. Akhirnya Allah memberikan tantangan itu dengan memberikan nafsu pada kedua malaikat ini. Akhirnya malaikat ini diberikan nafsu, kemudian diturunkan ke bumi. Nah, di bumi itu Allah memberikan cobaan kepada 2 malaikat tadi yang diberikan nafsu tadi, ya kan? Yaitu pertama, yaitu cobaannya adalah seorang wanita cantik, ya, datang untuk menggoda malaikat tadi. Nah, wanita cantik tadi menggodanya, kemudian malaikat tadi dia tidak mau, saya tidak mau, kan gitu. Kemudian cobaan yang kedua, wanita tadi datang lagi. Dia membawa anak kecil. Kemudian malaikat tadi juga menolaknya. Kemudian wanita lagi kembali, ada uang yang banyak, harta, kan gitu, ada emas gitu, maukah kau mengambilnya, kan gitu. Kau mengambilnya, menggodanya seperti itu. Mereka juga tidak mau. Akhirnya malaikat tadi digoda dengan godaan yang terakhir, yaitu dengan memberinya minuman keras. Nah itu, minuman keras. Kemudian malaikat tadi berpikir, minuman keras itu kan sesuatu yang ringan sebenarnya. Kita coba saja. Nah, ketika dia minum minuman tadi, ya kan, dia akhirnya berbuat maksiat juga, kemudian mencuri juga, kemudian membunuh anak tadi. Sehingga dari situlah makanya tantangan ini akhirnya para malaikat ini kalah. Para malaikat yang diberi nafsu ini kalah, dia sudah tidak bisa. Memang benar ini, nafsu itu sebuah cobaan yang paling besar. Makanya ketika kedua malaikat ini tadi tahu bahwa itu adalah dosa besar yang dikerjakannya, dia ingin kembali ke akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, ada kabar malaikat yang memberi kabar itu bahwasanya kalian telah membuat dosa besar dikarenakan oleh nafsu-nafsu dari para malaikat tadi. Makanya Allah memberikan kalian pilihan. Kalian mendapat siksaan di dunia
atau mendapat siksaan di akhirat. Nah, karena malaikat ini tahu kalau siksaan di akhirat lebih dahsyat, dia memilih siksaan di dunia. Maka dua malaikat ini dia berada di antara langit dan bumi dan dia tidak bisa kembali. Dan disitulah sebuah cerita ini selesai ya. Tapi masih diceritakan terus di Al-Quran, diceritakan terus dalam kitab-kitab yang ada sangkut pautannya. Makanya memang puasa Ramadan ini adalah cara Allah untuk memberikan istilahnya, jadi memberikan istilahnya rem yang bagus dari akal dan nafsu ini. Kita harus bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.